Yang pertama, Pak Ustaz, aurat lelaki dalam salat perlu tak menutup lutut? Mohon pencerahan Pak Ustaz. Kepada Ustaz dikirimkan satu video di Los Angeles kalau tak salah. Walaupun di luar tak dibenarkan orang Islam masuk, tapi ada 3 orang masuk juga ke dalam kafe tersebut. Bukan hanya itu, dia tak makan apa-apa, cuma mereka bertiga ini salat. Imam depan, 2 makmum. Kedua-duanya beragama Islam. Black Muslim, orang hitam. Rupanya mereka itu adalah orang-orang yang terkenal sama sekali. Dan owner kafe tersebut hanya tengok saja, tak berani melarang. Apa yang mereka buat? Iaitu salat berjamaah. Satu di antaranya Mike Tyson, peninju yang sangat terkenal setelah Muhammad Ali, Mike Tyson. Dan satu lagi, Ustaz lupa namanya, juga orang yang hebat, cukup dikenal di Amerika. Cuma pertanyaannya, si imam itu memakai seluar yang sampai ke lutut. Biasa, kita tengok, banyak orang hari ini bukan sampai ke bawah, tetapi sampai ke lutut. Menutup lutut. Hadirin dan hadirat, pertanyaannya, Tuan Imam itu, yang makmum pakai seluar panjang. Yang imam ini seluar hingga ke lutut. Ketika duduk, ternampaklah lututnya. Maka timbullah pertanyaan, Pak Ustaz, tolong beri pencerahan, lutut itu termasuk tak ke dalam aurat? Hadirin dan hadirat, Imam Abu Hanifah berpendapat aurat laki-laki yang mesti ditutup. Di luar salat ke, apalagi di dalam salat, antara pusat dengan lutut. Dan Imam Abu Hanifah berpendapat lutut sebahagian daripada aurat yang mesti ditutup. Imam-imam yang lain, terutama Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal, juga berpendapat aurat laki-laki dari pusat hingga ke lutut. Tetapi lutut tidak termasuk aurat. Lutut tidak termasuk aurat. Jadi kalau sekedar ketika duduk tu nampak tempurung lutut, salatnya sah. Apalagi Ustaz tengok, ketiga-tiganya bila i'tidal, bangkit daripada rukuk, sami Allahu liman hamidah, mereka letakkan tangan mereka di atas dada, macam qiyam sebelum rukuk. Kan majoriti lepaskan tangan ketika i'tidal. Ustaz yakin mereka adalah bermazhab Hambali. Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Itu sebabnya di Arab Saudi bila kita pergi umrah atau haji, majoriti orang-orang Arab sami Allahu liman hamidah, tangannya di sini. Dan mereka ada dalil.
Nabi bersabda, "Summa yarfa ra'sahu muqiman atau qa'iman." Ada hadis sahih. Setelah membaca Al-Fatihah, mereka rukuk. Kemudian mereka baca Sami Allahu liman hamidah, lalu i'tidal dalam keadaan qiyam. I'tidal dalam keadaan qiyam. Qiyam maknanya meletak tangan-tangan di sini seperti sebelum rukuk. Qa'iman, dalam keadaan qiyam. Walaupun mazhab lain luruskan tangan, tapi mereka yang letakkan tangan di dada ketika i'tidal juga ada dalil dan hujahnya yang sahih. Walaupun hukumnya itu hanya sunnah, Ustaz hanya hendak menjelaskan Mike Tyson dan kawan-kawannya itu letakkan tangan di sini, itu pandangan Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Imam Ahmad Ibnu Hanbal pula tidak melihat lutut itu sebagai aurat. Nah, dia tidak perlu ditutup. Cuma kita tak nafikan. Apabila kita dapat tutup, itu lagi bagus. Tapi tidak mendakwa dengan nampaknya lutut ketika duduk dalam salat itu batal. No. Hatta Imam Asy-Syafi'i tidak melihat lutut itu sebagai aurat. Malah ada hadis yang mengatakan, paha bukan aurat. Lagilah ke atas lagi. Okey. Itu jawaban Ustaz. Pak Ustaz, betulkah 4 mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat, sependapat bahwa Allah berada di atas langit, di atas arasy? Mohon pencerahan Pak Ustaz. Hadirin dan hadirat, memang betul? Ustaz dikirim dan Ustaz juga ada buku khasnya Akidah Ahlussunnah wal Jamaah jilid yang ketiga. Ustaz ada bahas tentang akidah imam-imam mazhab yang 4. Mereka semuanya salaf. Nabi SAW pernah sanjung golongan salaf. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, khairul quruni qarni, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah kurunku, kata Nabi, dan kurun sesudahku, dan kurun sesudah itu. Satu kurun 100 tahun. Maknanya 3 kurun pertama ini, kurun yang terbaik. Yang hidup pada zaman itu, Nabi dan para sahabat, itu kurun pertama. Kurun kedua, tabi'in. Kurun ketiga, atba'ut tabi'in, pengikut tabi'in pula. Dari sudut apa Nabi sanjung 3 kurun pertama? Dari sudut pembangunan ke? Banyak menara yang tinggi, pencakar langit. Nah, ketika itu tak ada. Cuma Nabi ada sebut, di antara tanda-tanda dekat kiamat, akan muncul menara-menara yang tinggi pencakar langit di bumi yang dulunya padang pasir. Itu sebabnya munculnya Khalif Tower, Khalifah atau Menara Khalifah di Dubai. Kingdom Tower yang lebih tinggi lagi dari Dubai yang sedang dibangun di Jeddah. Semuanya itu kawasan-kawasan padang pasir. Itu memberi isyarat kiamat sudah semakin hampir. Jadi maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut
Sebaik-baik kurun adalah kurunku, kurun berikutnya sampai 3 kurun Nabi stop. Maknanya itulah kurun-kurun yang terbaik. Dari sudut apa terbaiknya Pak Ustaz? Dari sudut agama, akidahnya, cara ibadatnya, akhlaknya. Itu yang mereka miliki. Adapun setelah 3 kurun pertama, namanya khalaf. 4 mazhab itu keempat-empatnya berada pada era salaf. Imam Abu Hanifah sebagai imam mazhab yang pertama dari mazhab yang 4. Lahir sebelum tahun 100. Imam Malik lebih kurang tahun 100, 100 lebih. Imam Asy-Syafi'i lahir tahun 150, meninggal 204, masih lagi di dalam 3 kurun pertama. Imam Syafi'i jumpa Imam Malik. Imam berikutnya yang terakhir jumpa dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibnu Hanbal. Semua mereka meninggal dunia sebelum tahun 300. Itu bermakna mereka adalah salaf. Orang-orang salaf, mereka meyakini Allah punya sifat exactly macam yang Allah sebut sifat-sifat itu di dalam Al-Quran. Kalau Allah katakan dia bersemayam di atas arash, kalau Nabi Muhammad mengatakan arash itu di langit, Nabi Muhammad Isra' Mi'raj pergi ke langit, pertama, 2, 3, 4, Sidratul Muntaha, lalu menemui Allah. Bukan Nabi Muhammad menyelam dalam laut. Bukan Nabi Muhammad gali perut bumi untuk menemui Allah. Kita berdoa, semuanya angkat ke atas. Langit bahasa Arab maknanya di atas. Sepakat keempat-empat imam mazhab, Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad ibnu Hanbal, yakin Allah itu berada di langit. Allah yang kata dia di langit. Dia bersemayam di atas arasy-Nya. Wallahu a'lam. Perkara ini kita sangat selalu sebut-sebut. Tapi karena ditanya, Ustaz perlu jawab. Itu jawabannya. Ini belum lagi kita tanya atau kita sebut seorang hamba abdi yang dipukul, didera oleh tuannya. Lalu dia menyesal ingin memerdekakan hambanya, Jariyah. Lalu datang pada Nabi bawa hamba perempuannya. Minta tolong pastikan dia ini beriman atau tidak. Lalu Nabi tanya, ya Jariyah, aina Allah? Di mana Allah? Jariyah jawab, Allahu fis sama. Allah di langit. Man ana? Kau kenal tak siapa aku? Anta Rasulullah. Lalu Rasulullah panggil majikannya, i'tiqha fa innaha mu'minah. Kau boleh merdekakan dia. Dia adalah wanita yang beriman. Pertanyaan. Atas dasar apa Nabi sebut wanita itu beriman? Setuju tak Nabi dengan jawaban Jariyah itu, Tuhan di langit? Ini bermakna Nabi setuju, barulah namanya mukminah. Kalau jawabannya lain dari itu, barangkali Nabi jawab dia bukan orang yang beriman. Tolong faham-fahamlah. Ini perlunya kita belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akidah bukan perkara yang boleh direka-reka. Baik. Pak Ustaz, adakah anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita membaca doa iftitah dalam salat sunat, termasuk qabliyah dan ba'diyah? Hadirin dan hadirat, semua salat sunat dianjurkan baca doa iftitah, kecuali salat jenazah. Itu ada aturan dari Nabi. Setelah takbir pertama baca Al-Fatihah. Setelah takbir kedua baca selawat.
Setelah takbir yang ketiga, baca doa. Setelah takbir yang keempat, beri salam. Tapi terhadap salat-salat sunat lainnya, duha ke, tahajud ke, witir ke, qabliyah ke, ba'diyah ke, salat sunat tobat ke, disunatkan kita baca doa iftitah. Termasuk doa iftitah yang pendek, yang ganjarannya sangat besar. Allahu Akbar. Ini kalau salat duha. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Baru doa iftitah. Cuba lihat di dalam buku Ustaz Al-Asma'ul Husna tentang nama Allah Al-Ilah yang kita bahas beberapa hari yang lalu atau minggu lalu. Di sana ada penjelasan tentang fadilat doa iftitah pendek. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu doa iftitah. Pertanyaan yang keempat. Pak Ustaz, apakah hukum membaca na'am jika kita melewati ayat yang ke-15 surat An-Nazi'ah dan ayat pertama Al-Ghashiyah? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ada sunnah Nabi yang tidak begitu diamalkan oleh umat Islam Nusantara. Apa dia, Pak Ustaz? Yaitu apabila kita membaca Al-Quran. Rupanya kita disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi respon terhadap ayat Quran yang dibaca. Okey, ini bukunya. Dalam buku Pedoman Salat, Ustaz ada sebut satu bahagian yang Ustaz namakan dengan istilah supaya kita membaca ayat-ayat tertentu apabila kita baca atau orang lain baca yang kita dengar. Ustaz buat contoh. Termasuk yang ditanya. Pada suatu hari Nabi sedang berjalan di pada waktu malam. Lalu Nabi kedengaran seorang wanita membaca di depan atau dalam rumahnya. Hal ataka hadithul ghashiyah. Sudah datangkah kepadamu Al-Ghashiyah? Al-Ghashiyah maknanya sudah datangkah kepadamu berita tentang hari kiamat? Lalu Nabi beri respon, Naam, qad ja'ana. Benar. Telah datang berita itu kepada kami, yaitu berita hari kiamat. Nabi respon, Naam. Sebab Nabi dah tahu pun diberitahu oleh Allah tentang adanya hari kiamat. Begitu wanita tu baca hal ataka hadithul ghashiyah. Nabi jawab, Naam, benar. Macam itu jugalah
Ayat 15 dari surat apa tadi? An-Nazi'at. Hal ataka hadithu Musa? Apakah telah datang kepadamu kisah tentang Nabi Musa? Lalu Nabi beri respon, "Na'am. Qad ja'ana." Telah datang berita atau kisah tentang Nabi Musa. Tak salah. Tak salah. Sebagaimana secara umum, kita dibolehkan untuk memberi respon. Bila ayat itu tentang syurga, lalu kita beri respon, Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan yang akan masuk syurga. Tapi bila bercakap atau mendengar orang membaca tentang ayat-ayat neraka, fa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang timbangan amal baiknya ringan, amal jahatnya yang berat, fa ummuhu hawiyah, tempatnya adalah hawiyah, iaitu api yang bernyala-nyala. Lalu kita makmum di belakang respon, na'udzubillahi min dzalik. Boleh. Ini yang Ustaz kata, amalan ini kurang diamalkan di Nusantara. Tapi itu menjadi amalan tetap kalau kita pergi ke negeri-negeri Arab, sebab mereka faham apa yang dibaca oleh imam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Yang kelima, betulkah Pak Ustaz Taurat itu ditulis oleh tangan Allah? Taurat ditulis oleh tangan Allah lalu diturunkan kepada Musa. Hadirin dan hadirat, Ustaz tidak pernah dengar ada istilah Taurat ditulis oleh tangan Allah. Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran itu adalah wahyu. Yang menulis itu bukan tangan Allah. Yang menulis itu adalah kalam. Kalam ini ciptaan Allah. Hanya saja bezanya Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala turunkan direct pada Nabi Musa, tidak melalui malaikat Jibril, dan Taurat itu turun sekaligus, bukan berangsur-angsur sebagaimana Al-Quran. Bukan. Itu sebabnya Nabi Musa dipanggil Kalimullah, orang yang boleh bercakap directly dengan Allah. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang keenam, Pak Ustaz, selain adanya Makkiyah dan Madaniyah, Makkiyah ayat Quran diturunkan ketika baginda berada di Mekah, Madaniyah ketika berada di Madinah, apakah ayat Quran juga ada turun ketika Nabi berada di Baitul Maqdis? Setahu Ustaz tidak ada istilah itu. Untuk Quran itu diturunkan dua saja, Madaniyah dan Makkiyah. Tak semestinya di kota Mekah, mungkin berdekatan sekitar Mekah, maka dia tergolong di dalam Makkiyah, sekitar Madinah dinamakan Madaniyah. Wallahu a'lam. Tak ada istilah Qudusiyah, tak ada. Dan terakhir, pertanyaan. Pak Ustaz, kami bercadang ingin ziarah kawan kami yang sakit. Kami inginlah berdoa sama-sama, cuma sebelum itu nak baca Yasin. Terjadi sedikit perbezaan pendapat di antara kami. Kononnya jangan baca Yasin. Hadirin dan hadirat, coba dengar, ini pencerahan Ustaz. Ustaz sudah singgung sedikit tadi tentang tawasul. Tawasul maknanya kita buat sesuatu yang Allah suka sebelum kita memohon. Tawasul terbagi dua. Ada yang boleh malah digalakkan dan ada yang dilarang. Yang dibolehkan, Ustaz nak sebut yang dibolehkan saja. Kalau kurang mendapat penjelasan, sila baca buku Ustaz, Akidah Ahlussunnah wal Jamaah jilid 2, bab tawasul. Ustaz nak sebut yang boleh saja. Pertama, bertawasul dengan menyebut banyak-banyak nama Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Syafi.
Sempena orang itu sakit, ya Syafi, panggil, wahai Allah yang Maha Penyembuh, sembuhkanlah penyakit kawan kami. Dan nama-nama Allah yang lain boleh. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Jabbar. Satu. Tawasul yang kedua, bertawasul dengan amal kita atau iman kita. Tadi Ustaz dah singgung. Rabbana wa atina. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu birabbikum fa amanna. Ya Allah, kami telah mendengar ada orang yang mengajak kami agar beriman, lalu kami pun beriman. Rabbana faghfir lana. Kemudian baru kita minta, ya Allah, oleh sebab itu ampunkanlah dosa kami. Itu namanya kita bertawasul dengan amal kita. Nah, sekarang pertanyaan Ustaz. Baca Quran termasuk amal saleh tak? Jawabnya termasuk. Itu sebabnya banyak orang baca sebelum doa Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah dulu, baru berdoa. Itu maknanya dia bertawasul dalam doanya itu dengan membaca surat Al-Fatihah. Ustaz tak kata semestinya baca surat Yasin. Membaca Al-Quran itu adalah amal saleh. Al-Kahfi ke, Al-Muluk ke, As-Jadah ke. Baca dulu sebelum berdoa. Apalagi dalam doa itu kita sebut, ya Allah, kami bertawasul dengan berkat bacaan kami surat Al-Kahfi, surat Sajadah, surat Al-Muluk, surat Yasin, surat Al-Fatihah. Kiranya Engkau terimalah permohonan kami, sembuhkanlah penyakit kawan kami yang namanya ini. Boleh hukumnya. Kita kena faham ini. Jangan mentang-mentang tak suka baca Yasin. Baca Yasin kata bid'ah. Tunggu dulu. Di sini perlunya pada ilmu. Membaca Al-Quran tak semestinya surat Yasin ya. Apa-apa saja ayat Quran, surah apa saja, kemudian diikuti dengan doa, dia termasuk ke dalam bertawasul kepada Allah sebelum berdoa dengan amal saleh. Baca Quran itu amal saleh. Dan yang ketiga yang dibolehkan, Pak Ustaz, minggu depan kami akan pergi umrah sekeluarga, tolong doa. Boleh. Yang penting orang yang kita minta doa itu masih hidup. Itu dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Minta maaf, Ustaz terpaksa berangkat sekarang. Kemudian